Tedo mulai meraba bagian bawah tubuh Mei. Dia berkata akan memberikan iPhone 15 Pro Max terbaru. Mei mencoba menolak, namun karena sentuhan tangan Tedo begitu lihai, darah Mei mulai naik ke ubun-ubun. Dia pun hanya pasrah ketika Tedo melakukan hal itu. Walau awalnya merasa bersalah, namun Mei merasa bahwa malam itu bersama Tedo sangat indah. Dan Tedo bisa melakukan hal ini karena istrinya yang bernama Nisa sedang pergi umroh. Namun Tedo tidak peduli dengan hal itu dan hanya mementingkan hasrat duniawinya. Suamiku selingkuh setelah aku pulang umroh. Nisa adalah wanita yang cantik dan dikenal luas sebagai selebgram ternama. Meskipun punya pengikut yang besar di media sosial, Nisa selalu menjaga sikapnya. Tak pernah tergoda dengan popularitas atau gaya hidup mewah. Baginya kebahagiaan sejati adalah keluarganya dan suaminya, Bima Arda Tedo atau akrab dipanggil Tedo, dan dua anak mereka yang masih kecil. Tedo sendiri adalah pria mapan, bos pemasok daging-daging sapi yang memiliki jaringan luas di kota-kota besar. Bisnisnya yang berkembang pesat membuat Tedo sering berpergian untuk bertemu dengan klien, termasuk ke kota Cilegon yang merupakan pusat industri besar. Kesibukan ini membuat Tedo sering meninggalkan rumah, namun Nisa tak pernah meragukan kesetiaan suaminya itu. Setiap kali Tedo pulang, dia selalu memastikan untuk melayani suaminya dengan baik, memasak makanan kesukaannya Tedo, dan meluangkan waktu untuk berbincang. Namun di balik semua kebahagiaan itu, tersimpan rahasia gelap yang tak pernah Nisa bayangkan. Suatu hari di kota Cilegon, ketika Tedo selesai mengadakan rapat dengan kliennya di sebuah hotel mewah, dia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Melisa atau biasa dipanggil dengan Mei, yang bekerja sebagai resepsionis di sana. Mei memiliki senyuman yang manis, wajah segar, dan penampilan yang memikat. Perkenalan singkat itu menjadi titik awal petaka. Tedo merasa ada daya tarik yang berbeda dari Mei. Suatu hal yang mengingatkannya pada masa mudanya, sesuatu yang ia pikir hilang dari kehidupannya bersama Nisa yang kini lebih fokus pada anak-anak dan rutinitas rumah tangga. Mei sendiri melihat Tedo sebagai pria yang mapan dan berwibawa. Awalnya dia ragu menerima perhatian dari Tedo karena dia tahu pria itu sudah menikah. Namun seiring berjalannya waktu, rayuan Tedo dan perhatian yang ia berikan membuat hati Mei luluh. Pertemuan demi pertemuan diatur dengan cermat setiap kali Tedo berada di Cilegon. Perlahan hubungan mereka tidak lagi sekedar pertemanan, tetapi menjelma menjadi sebuah perselingkuhan yang terlarang. Di rumah, Tedo tetap bersikap sebagai suami yang baik. Dia memperlakukan Nisa dengan penuh perhatian, mengajak anak-anak bermain, dan tetap menjaga penampilan agar terlihat baik di mata keluarganya. Bahkan hubungan intim mereka pun masih tetap berlangsung mesra. Setiap malam Tedo masih berbisik manis di telinga Nisa, memberi harapan bahwa ia akan menjadi suami dan ayah yang selalu ada. Nisa merasa hidupnya sempurna tanpa pernah menyadari bahwa suaminya telah mengkhianatinya di balik perjalanan bisnisnya itu. Tedo mulai membagi waktunya dengan cerdik. Setiap kali Nisa bertanya tentang pekerjaannya, Tedo memiliki alasan yang meyakinkan. Dia bilang bisnis semakin padat, banyak permintaan dari klien besar, dan beberapa acara bisnis mendesak yang membuatnya harus sering keluar rumah. Namun kenyataannya, sebagian besar dari perjalanan itu ia habiskan bersama Mei. Tedo bahkan mulai menginap di hotel yang berbeda setiap kali bertemu Mei di kota-kota lain, agar tidak mudah dicurigai. Seolah-olah Tedo telah hidup dalam dua dunia. Dunia di mana ia adalah suami dan ayah yang setia di hadapan keluarganya, dan dunia lain yang penuh gairah dan kebebasan bersama Mei. Singkat cerita, setelah sekian lama, Nisa merasa bahwa hubungan mereka harus diperkuat dengan ibadah. Maka, ia mengajak Tedo untuk pergi umroh bersama sebagai tanda rasa syukur atas kehidupan yang mereka miliki.
Baginya perjalanan ini akan membawa berkah bagi keluarga mereka dan membuatnya merasa lebih dekat dengan Allah dan suaminya. Namun ajakan itu tidak mendapat tanggapan yang diharapkan. Tedo menolak dengan alasan bahwa bisnisnya sedang sangat sibuk dan membutuhkan perhatiannya secara langsung. Dia pun meminta Nisa untuk pergi sendirian, sambil berjanji suatu hari nanti mereka akan pergi bersama. Nisa meski kecewa menerima alasan Tedo karena hal itu sangat masuk akal bagi dirinya. Dengan penuh harap dan doa, dia pun pergi ke tanah suci sendirian. Kepergian Nisa menjadi kesempatan bagi Tedo untuk semakin dalam menjalin hubungan dengan Mei. Untuk pertama kalinya, dia membawa Mei ke rumahnya sendiri, tempat yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan keluarganya. Saat anak-anak sedang bermain di taman, Tedo dan Mei merasakan kebebasan yang mereka inginkan. Tedo menunjukkan kamar tidurnya pada Mei, memperkenalkan setiap sudut rumah seolah-olah itu adalah milik mereka berdua. Namun di tengah kebersamaan itu, mereka tak menyadari bahwa anak tertua Nisa yang berumur 14 tahun menyaksikan semuanya dari celah pintu. Anak itu bingung dan takut, tapi ia juga merasa ada yang salah dengan ayahnya. Dengan cerdik, anak itu kemudian mengambil ponsel milik Tedo dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur, berharap ibu mereka akan menemukannya suatu hari nanti. Sepulang dari umroh, Nisa disambut hangat oleh Tedo dan anak-anak mereka. Namun suatu hari saat membersihkan kamar, dia menemukan ponsel Tedo yang tak terkunci. Karena curiga, Nisa membuka pesan di dalamnya dan menemukan percakapan penuh mesra antara Tedo dan Mei. Mata Nisa berkaca-kaca, hatinya hancur, seakan dunia runtuh dalam sekejap. Dia pun menceritakan kejadian itu kepada kedua orang tuanya. Nisa membaca setiap pesan, membayangkan suaminya mengucapkan kata-kata yang seharusnya hanya untuk dirinya kepada wanita lain. Dengan penuh amarah dan rasa kecewa, Nisa pun kemudian menemui Tedo dan selingkuhannya itu, mengkonfirmasinya. Bahkan berita ini sampai ke telinga para klien dan mitra bisnis Tedo, membuat reputasinya hancur dalam sekejap. Klien yang mendengar cerita buruk ini mulai menarik kerjasama. Bisnis yang selama ini Tedo bangun dengan susah payah mulai merosot tajam. Apalagi Nisa adalah seorang selebgram. Dan dalam beberapa bulan saja, Tedo pun jatuh dalam kebangkrutan. Semua harta dan aset yang pernah ia kumpulkan perlahan-lahan lenyap, dijual untuk menutupi hutang-hutang yang menumpuk. Tanpa dukungan keluarga dan teman, Tedo pun mulai kehilangan arah. Dan pada akhirnya, Tedo pun hidup menggelandang setelah berbulan-bulan bertahan hidup di jalanan. Tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa satupun orang yang peduli. Dia yang dulu hidup di puncak kemewahan, kini merasakan pahitnya hidup sebagai pengemis yang terlunta-lunta. Setiap malam dalam kesepian dan kegelapan, Tedo meratapi hidupnya yang kini hancur. Dalam setiap langkah yang diiringi penyesalan, Tedo menyadari bahwa segala yang ia lakukan bersama Mei adalah awal dari kehancuran yang tak terelakkan. Hikmah dari cerita ini mengingatkan kita bahwa perbuatan selingkuh dan pengkhianatan terhadap pasangan tidak hanya membawa luka pada orang lain, tetapi akan mendatangkan dampak buruk bagi pelakunya sendiri. Kehidupan yang diawali dengan cinta dan kepercayaan akan hancur jika dilandasi oleh perbuatan maksiat seperti perselingkuhan. Tedo menjadi contoh bahwa dosa-dosa yang dilakukannya akan kembali kepada pelakunya sendiri, bahkan menghancurkan kehidupan yang sudah ia bangun susah payah. Allah memerintahkan untuk bersikap jujur dan menjaga kepercayaan, terutama dalam pernikahan. Al-Quran menyatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-1, "Wahai manusia, bertawakallah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan Dia menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kekeluargaan.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ayat ini menegaskan bahwa pasangan hidup adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Mengkhianati pasangan berarti mengkhianati amanah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mendekati zina karena perbuatan ini menghancurkan moral dan membawa kesengsaraan. Dalam surat Al-Isra ayat ke-32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan tentang bahayanya perselingkuhan dan zina. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar di sisi Allah daripada seorang yang menumpahkan air maninya ke rahim yang tidak halal baginya." Hadis ini menunjukkan bahwa perselingkuhan yang seringkali menuju pada zina adalah dosa besar yang terdampak dan merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, setiap perbuatan buruk akan membawa balasan di dunia atau di akhirat. Dalam surat Al-Zalzalah ayat ke-7 hingga 8, Allah berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan akan diperhitungkan dan membawa akibat. Kehancuran yang dialami Tedo dalam cerita ini menggambarkan bagaimana dosa-dosa akan kembali kepada pelakunya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, namun penting bagi kita untuk segera bertobat dan memperbaiki diri. Allah adalah Maha Pengampun bagi hambanya yang selalu benar-benar menyesal. Allah berfirman dalam surat Al-Zumar ayat ke-53, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya bertaubat. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebahagiaan tidak akan pernah ditemukan dengan cara mengkhianati atau berbuat dosa. Keluarga adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk yang hanya akan membawa kehancuran. Dan semoga kita diberi kekuatan untuk selalu menjaga kesetiaan serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.